Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masuk bab tentang masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab tentang siapa saja yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada tambahan sedikit tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalannya para utusan dan pengikut mereka dalam masalah nama-nama dan sifat. Kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama al-mumatsilah, mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua al-mu'attilah, mereka yang menafikan sebagian nama Allah, menafikan sebagian sifat Allah, menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti akan terbagi menjadi 4. Yang pertama al-asy'ariyah, pakai sya ya, kurang titik, asy'ariyah. Wa man dohahum, dan orang-orang yang menyerupai mereka dari al-maturidiyah. Yang kedua dari kalangan al-mu'attilah, al-mu'tazilah. Yang ketiga gulatul jamiyah wal qaramitah wal batiniyah. Itu. Yang terakhir gulatul gulat minal falasifah wal jamiyah wal qaramitah wal batiniyah. Yang pertama al-mumatsilah, mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Sifat-sifat tersebut menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah, tapi sifat-sifat Allah menyerupai sifat-sifat makhluk. Mereka mengatakan Allah itu memiliki wajah kawujuhina, seperti wajah kita. Allah itu memiliki yadani, 2 tangan, ka'aidina, seperti tangan kita. Wa ainani, Allah memiliki 2 mata, ka'ayunina, seperti mata kita, dan yang semisalnya. Itu yang pertama al-mumatsilah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara kepada kita dalam Al-Quran dengan sesuatu yang kita fahami dan yang kita tahu, dan kita tidak faham dan tidak tahu kecuali dengan sesuatu yang disaksikan. Maka jika Allah berbicara kepada kita pada perkara-perkara yang gaib, maka wajib membawanya pada perkara-perkara yang diketahui, yang disaksikan. Itu al-mumatsilah. Mereka menyamakan
sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluk. Jadi Allah berbicara, Allah memiliki wajah. Loh, tentunya kita bawa makna wajah tersebut pada seperti perkara-perkara yang kita ketahui dan kita saksikan. Bantahnya satu ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu al-mumatsilah. Yang kedua al-mu'attilah. Yang pertama al-asy'ariyah. Dan orang yang serupa dengan mereka dari kalangan Maturidiyah dan yang selainnya. Keyakinan mereka menetapkan nama-nama bagi Allah dan menetapkan sebagian sifat-sifat Allah. Maka mereka menetapkan bagi Allah dari sifat-sifatnya itu cuma 7 atau 20. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita itu orang-orang Asy'ariyah, keyakinan mereka. Ilmu hayat, ilmu al-qudrah, iradah, kalam, sama, wal basar. Syubhat mereka, menurut pendapat mereka, sesungguhnya mereka meyakini pada perkara-perkara yang mereka nafikan selain 7 itu, bahwasanya penetapan sifat-sifat bagi Allah itu yastalzimu at-tasbiha au at-tamtsila, melazimkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Jadi maksud mereka dari kalangan orang-orang Mu'attilah pengennya mensucikan Allah dari memiliki sifat serupa dengan makhluk. Kemudian orang-orang Asy'ariyah mengatakan pada 7 sifat yang mereka tetapkan sesungguhnya akal menunjukkan. Jadi orang-orang Asy'ariyah menetapkan 7 sifat tersebut dengan akal, bukan dengan dalil. Misalnya Allah itu mampu mewujudkan, menciptakan makhluk-makhluk. Jadi Allah itu mampu menciptakan makhluk-makhluk. Dengan demikian itu menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat qudrah. Menetapkan sifat bagi Allah tapi lewat akal, bukan lewat dalil. Jadi Allah menciptakan makhluk-makhluk itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat qudrah. Selanjutnya Allah mengkhususkan sebagian makhluk-makhluk dari makhluk yang lain, itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat iradah. Makhluk ini pengen diciptakan seperti ini, makhluk itu seperti itu. Itu menunjukkan Allah memiliki sifat iradah. Kemudian hukum-hukum Allah yang Allah tetapkan itu menunjukkan sifat ilmu bagi Allah. Jadi sifat qudrah, iradah, ilmu itu menunjukkan yang memiliki sifat tersebut pasti sesuatu yang hidup. Maka mereka menetapkan al-hayat. Masuk akal dah? Masuk akal. Karena tentu saja masa memiliki sifat qudrah, iradah dan ilmu tidak hidup kan tidak mungkin. Maka mereka menetapkan sifat hidup. Selanjutnya yang namanya hidup sifat hayyu tentunya dilanjutkan dengan pensifatan yang memiliki sifat al-kalam wasama wal basar. Masa sing urip ora di sifat kalam, orang mendengar, orang melihat, kan tidak mungkin. Paham? Masuk akal? Masuk akal. Paham tidak Mas Hamdan? Bilang Mas, iki sing ditakokno kemarin sifat 20 kok bilang
Tak kok Mas Aris kon ngajari kon jelasno Mas Aris gitu. Itu al-Asy'ariyah. Kemudian yang kedua, ya nek dibaca bantahane ya gak baris dina rong dina iki. Kelompok yang kedua dari kalangan Al-Mu'attilah, Al-Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan Ahlul Kalam. Keyakinan orang-orang Al-Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah tanpa menetapkan sifat-sifat baginya. Menetapkan nama-nama bagi Allah tapi tanpa sifat. Jadi Allah itu alimun bila ilmin. Allah itu jenenge alimun tapi tanpa ilmu. Bisa? Allah itu dinamai alimun tapi tidak memiliki ilmu. Allah qadirun bila qudratin. Allah itu qadirun maha mampu tapi tanpa kemampuan. Sami'un bila sam'in. Allah maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Allah maha melihat tanpa penglihatan dan yang semisalnya. Syubhat mereka, sesungguhnya mereka meyakini sesungguhnya penetapan sifat-sifat melazimkan at-tasybih, penyerupaan. Karena tidak ada sesuatu pun yang didapatkan yang disifati dengan sifat-sifat kecuali sesuatu tersebut berbentuk jism, berbentuk tubuh. Wal ajsamu mutamatsilatun, dan kalau kita sudah menjisemkan berarti kita sudah menyerupakan. Fa isbatu sifati yastalzimu at-tasybiha, maka penetapan sifat-sifat melazimkan penyerupaan. Di antara keyakinan orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak meyakini adanya adanya azab kubur. Azab kubur itu tidak ada. Karena mereka berpendapat hadis yang diriwayatkan dari satu orang sahabat itu tidak memberikan faedah yakin dalam masalah gaib. Azab kubur kan masalah gaib. Yang meriwayatkan cuma satu sahabat. Jadi yang seperti itu tidak perlu diyakini. Ora ono azab kubur iku. Wong sing meriwayatkan cuma satu orang. Ya. Paham enggak? Tapi aneh pas doa setelah tahiyat sebelum salam maca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Diwaca, ya Allah aku berlindung jahanam terus dari siksa kubur. Dalam masalah fikih mereka membaca karena diriwayatkan banyak orang, tapi dalam masalah keyakinan ojo. Lah berarti aku mau doane nggo apa? Kemudian yang ketiga, Wulatul Jahmiyah wal Qaramita wal Batiniyah. Orang-orang Wulatul Jahmiyah, mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka tidak dikatakan wa maujudun. Tidak boleh dikatakan Allah itu dia itu ada. Wala hayyun, dan tidak boleh dikatakan Allah tidak hidup. Ya, Allah hidup dan Allah memiliki ilmu. Allah maha mampu qadirun, karena itu adalah nama-nama untuk makhluk-makhluknya. Karena penetapan perkara-perkara tersebut melazimkan tasbihan bil maujudi al hayy, dengan penyerupaan dengan sesuatu yang ada, yang hidup, yang alim, yang qadir. Syubhat mereka sama, jika menetapkan nama dan nama-nama dan sifat berarti melazimkan at-tasbih dengan al-makhluk. Yang terakhir, ulatul hulat minal falasifah. Apa terjemah ulatul hulat? Ulatul hulat berlebihan.
Ekstrim. Yang terakhir kelompok yang ekstrim dari kalangan falasifah, ahlul filsafat wal jamiyah wal qaramita wal batiniyah, yang ekstrim. Jadi orang-orang ahlul filsafat, jamiyah, qaramita, batiniyah yang ekstrim. Mereka mengingkari dalam hak Allah itu penetapan dan penafian. Jadi mereka mengingkari penetapan dan penafian, maka mereka menafikan dari Allah al-wujuda wal adama wal hayata wal mauta wal ilma wal jahla wa nawadha. Wa qalu inna la mawjuda wala ma'duma wala hayya wala mayyita wala alima wala jahila. Maka mereka menafikan Allah itu ada, dinafikan Allah itu. Jadi mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu la maujuda, Allah itu tidak ada, wala ma'duma, dan tidak ada. Jadi ini piye? La maujuda wala ma'duma, Allah tidak ada dan tidak ada. Adam kan tidak ada, makdumun kan tidak ada, wala makdumah berarti tidak ada. Jadi ini piye? Ya, yang pertama la maujuda, tidak ada, wala makdumah, dan tidak ada, wala hayya, Allah itu tidak hidup, wala mayyita, tidak mati, wala alima, Allah itu tidak memiliki, tidak alim, wala jahila, tidak pintar dan tidak bodoh. Syubhat mereka, sesungguhnya mereka meyakini jika mereka mensifati Allah dengan penetapan, maka mereka telah menyamakan Allah dengan sesuatu yang ada, dan jika mensifati Allah dengan tidak ada penafian, maka telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Lainnya awan dewi mensifati Allah hayyun, berarti kan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang ada. Nek awan dewi mensifati mayyitun, berarti mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Bingung ya. Paham ora Mas Hamdan? Masa abot ngono wae. Lha iku intine ana loro, sing kedua dibagi papat ngono wis ya. Yang selamat Nabi dan para pengikutnya, mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan dengan sifat-sifatnya makhluk. Bingung? Ya bingungnya yang dibingungnya. Raisa, bingungnya wae gak iso nyampe no. Paham ya Mas Supri? Paham ya? Ya, paham gak paham kok takok sing paham. Balik ke kitab. Kata mu'allif hafizahullah taala sampai lafaz babu man jahada ila akhirih. Kata mu'allif babu man jahada ila akhirih ay inau yakfuru bidzalika. Sesungguhnya seseorang tersebut mengkufuri dengan perkara tersebut. Wa ay kufaru Quraisyin wa yakfuruna birrahman, yakni orang-orang kafir Quraisy. Yakfuruna birrahman ay yajhaduna hadzal isma, mereka mengingkari nama ini, nama Ar-Rahman. Ma'a imanihim billah, bersamaan dengan itu mereka mengimani Allah. Mereka beriman kepada Allah tapi mengingkari nama Ar-Rahman. Far-Rahmanu ismun min asma'illahi, Ar-Rahman itu satu nama dari nama-nama Allah. War-Rahmatu sifatun min sifatihi, dan Rahmah itu satu sifat dari sifat-sifat Allah. Jadi setiap nama Allah itu melazimkan
sifat, tapi tidak semua sifat itu adalah namanya Allah. Tidak melazimkan Allah memiliki nama dari sifat tersebut. Allah Ar-Rahman melazimkan Allah memiliki sifat Ar-Rahmah. Allah Al-Alim melazimkan Allah memiliki sifat ilmu. Allah turun ke langit dunia, nazal, yang zil bukan berarti dinamai Allah itu nazil, yang turun, sim fa'il. Ya udah. Qul ya Muhammad. Katakanlah, ini ya Muhammad. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Jadi yang diperintah di situ adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam raddan alaihim, sebagai bentuk pengingkaran atas mereka fi kufrihim bir-Rahman, dalam kekufuran mereka terhadap Ar-Rahman. Huwa rabbi, yakni Ar-Rahman azza wa jalla rabbi. Ar-Rahman itu adalah Rabbku. Wa in kafartum bihi, meskipun kalian mengkufurinya. La ilaha illahu, ay la ma'budu bihaqqin siwahu, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Alaihi, atasnya, la ala ghairihi, bukan kepada yang lainnya. Tawakal tu, aku bertawakal. Jadi fawattu umuri, aku serahkan urusan-urusanku kullaha, semuanya, ilaihi, kepada Allah. Wa tamattu alaihi, dan aku bersandar kepadanya. Wa ilaihi matab marji'i wa taubati, kepadanya lah aku kembali dan taubatku. Al-mana al-jmaliyyu lil ayati, makna secara umum dari ayat di atas, annallahu subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yungkiru, mengingkari, alal musyriki Quraisyin, atas musyrik Quraisy, juhudahum, pengingkaran mereka musyrik Quraisy, li ismihi Ar-Rahman, terhadap nama Allah yakni Ar-Rahman. Wa ya'muru rasulahu, dan Allah memerintahkan rasulahu, rasulnya Muhammadan, Muhammad alaihi salatu wasalam, ayarudda alaihim, untuk membantah mereka adzal juhuda, pengingkaran ini. Wa yu'linu, dan Allah memerintahkan beliau untuk mengiklankan imanahu, keimanan dia, bi rabbihi, pada Rabbnya, wa asma'ihi, dan nama-namanya, wa sifati, dan sifat-sifatnya, wa annahu subhanahu, dan sesungguhnya dia Allah, walladzi yastahiqu al ibadata wahdah, dialah Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah semata. Wa yutawakkalu alaihi, dan dialah Allah yang hendaknya ditawakali, diserahkan tawakal hanya kepadanya. Wa yurja'u ilaihi fi jamil umur, dan dikembalikan kepadanya pada semua urusan. Wa yutabu ilaihi minadz dzunub, dan kepadanya lah bertaubat pada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat di atas dengan bab anna juhuda syai'in min asma'illahi wa sifatihi kufrun. Sesungguhnya juhuda, pengingkaran syai'in, sesuatu, min asma'illahi, dari nama-nama Allah, wa sifatihi, dan dari sifat-sifatnya, kufrun, adalah kekufuran. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat? Yang pertama, anna juhuda syai'in minal asma'i wa sifati kufrun. Sesungguhnya pengingkaran sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah kekufuran. Yang kedua, wujubul imani bi asma'illahi wa sifatihi, wajibnya beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, wujubut tawakkuli ala Allah, wajibnya bertawakal pada Allah, wa taubati ilaihi, dan bertaubat kepadanya. Yang terakhir, wujubu ikhlasil ibadah lillah, wajibnya ikhlas ibadah lillah, wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Sampai situ. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.